Satu, Alif Firmansyah. Alif Firmansyah. Ahmad Farhan. Sehat, Nak? Alhamdulillah. Desta Amelia. Mas Kayla Rahmania. Satya Zahra Putri. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik telah memahami taharah atau bersuci dari hadas dan najis dan memperhatikannya. Namun, belum memahami dengan baik macam-macam alat bersuci yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, peserta didik terbiasa melaksanakan bersuci dari hadas, namun belum memahami ketentuan taharah dengan baik. Coba Ibu tanya pada Nisa, apa itu tata cara bersuci dari hadas dan najis? Terdapat dua hadas yang wajib diketahui oleh umat muslim. Pertama adalah hadas kecil. Semua hal yang membatalkan wudhu adalah bagian dari hadas kecil, seperti keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, kecuali mani, hilangnya akal atau ayan, tidur, menyentuh alat kelamin sendiri atau punya orang lain, bersentuhan dengan lawan jenis secara langsung dan lain-lain. Ya, alhamdulillah, pintar, anak hebat. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya tentang toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu dari segi bahasa yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam kita beribadah. Setiap muslim yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu wudhu bersuci seperti wudhu, mandi atau tayamum. Setiap muslim yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bersuci. Contohnya seperti apa, Nana? Mandi atau tayamum. Ya, betul. Yaitu seperti berwudu, mandi atau tayamum. Dasar hukum taharah dalam Al-Quran itu ada tiga, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang
najis muhafafah. Yang pertama, dibersihkan lebih dahulu sifatnya, sehingga warna atau baunya dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Dan yang kedua, kemudian air yang suci dan menyucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dipercikan tidak disyariatkan hingga mengalir. Dan yang terakhir, yang ketiga, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Najis muhafafah hukmiyah yang pertama, tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dahulu untuk memastikan percikan air secara tepat. Dan yang kedua, kemudian air yang suci dan menyucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis. Dan telah dilingkari, air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terlingkari. Dan yang ketiga, air yang dipercikan tidak disyariatkan hingga mengalir. Dan najis muhaladah ainiyah, 1. Dibersihkan lebih dahulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Dan yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali. Dan salah satu di antaranya dicampur debu yang suci. Dan yang ketiga, cara pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam
Alhamdulillah, anak yang pintar, hebat. Kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak apa saja sih yang membatalkan wudhu? Baik, yang pertama yang membatalkan wudhu, keluarnya suatu dari salah satu kedua jalan atau kubul dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal baik karena tidur, mabuk, gila atau pingsan. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara pria dan wanita dewasa yang bukan mahram. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan itu ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Baiklah anak, apakah tugas yang tadi Ibu berikan sudah selesai semua? Nanti setiap kelompok akan maju satu-satu untuk mempresentasikan tugasnya masing-masing ya. Dari kelompok 1 mulai, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, tugas pengertian taharah, pembagian air dari segi penggunaan dari hukumnya. Jawaban 1. Bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran. Menurut istilah fikih, taharah adalah bersih dari najis dan hadas. 2. Ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya, air dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Air suci menyucikan, 2. Air yang suci namun tidak menyucikan, 3. Air yang terkena najis atau menjadi najis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk selanjutnya kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Suatu tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dulu untuk memastikan persediaan air secara tepat. 2. Air yang dipersihkan tidak disyariatkan hingga mengalir. Bagaimana anak-anak? Apakah betul jawabannya? Alhamdulillah, anak pintar, anak hebat. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, kelompok 3 itu persilakan untuk maju. Editura bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa saja yang mengatakan itu? Jawabannya, keluarnya sesuatu dari salah satu kedua jalan, pukul dan pukul. 2. Hilangnya akal baik karena tidur, mabuk, gila atau pingsan. 3. Bersentuhan kulit antara pria dan wanita dewasa yang bukan mahram. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, menghalang baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah jawaban dari kelompok 3 sudah betul semua? Alhamdulillah, kelompok 3 tidak kalah juga hebat dengan kelompok 1 dan 2. Ayo kita kasih tepuk tangannya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran toharoh yang ibu terangkan tadi? Masih. Apa itu pengertian toharoh, nak? Bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran. Menurut istilah fikih, toharoh adalah bersih dari najis dan hadas. 2.